untuk bekerja, untuk melawat setiap hati kami, melawat setiap pribadi lepas pribadi. Kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan urapan-Mu, sebab kami sadar tanpa urapan-Mu, tanpa lawatan-Mu, tanpa kuasa-Mu, sesungguhnya kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami tidak mampu bertindak apapun di luar kekuatan dan kuasa daripada-Mu ya Roh Kudus. Oleh karena itu pada malam hari ini kami datang menghampiri-Mu, kami datang mencari-Mu, kami datang merindukan-Mu. Sekarang bekerjalah, berkaryalah di tengah-tengah kami. Apapun situasi yang kami hadapi, biarlah Roh-Mu yang bekerja di tempat ini. Biar Roh Kudus yang akan meneguhkan, menguatkan kami. Sehingga oleh kekuatan urapan-Mu itu Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami diberikan kuasa untuk lebih daripada pemenang, keluar sebagai pemenang. Oleh karena Roh Kudus, ajarlah kami untuk kami duduk diam di hadirat-Mu pada saat malam hari ini. Berikan kami telinga yang terbuka untuk mendengar suara firman-Mu. Dan berikanlah kami hati yang lembut, yang lunak, seperti tanah yang gembur, yang siap untuk ditaburi benih firman. Sehingga firman itu jatuh di tanah yang benar. Sehingga benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir, di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sungguh rindu firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, malam hari ini saudara, sesuai dengan tema kita akan belajar dari tokoh di Alkitab dalam kitab 1 Samuel 17 saudara, tentang ya Daud. Saudara, kita tentunya sudah banyak mengenal tentang pribadi Daud. Nah, saya ingin mengajak saudara kembali bahwa pengurapan itu sangat penting, sangat kita perlukan dan butuhkan. Karena pengurapan itu akan mendatangkan kekuatan dan akan membangkitkan iman kita di saat-saat ada tekanan, ada ancaman dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan undur atau lari dari ancaman, tekanan dalam kehidupan kita. Tapi kita akan berani untuk menghadapi saudara peperangan, perjuangan, pergumulan hidup ini. Sehingga kita akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa ketika kita senantiasa berada dalam pengurapan atau kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya tidak akan membacakan 1 Samuel 17 ini karena ayatnya banyak saudara ya. Saudara nanti bisa baca di rumah. Tapi kita akan melihat beberapa ayat-ayat saja saudara sebagai dasar kita untuk kita memahami bahwa pengurapan itu menguatkan dan membangkitkan iman kita di saat-saat kita sedang menghadapi perjuangan dan pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Pengurapan atau kepenuhan kuasa Roh Kudus itu sangat-sangat diperlukan sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan baca bersama-sama dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 36. Saudara, dikatakan di sana, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, kalau kita mempelajari kitab 1 Samuel pasal 17 ini saudara, ini bukan hanya sekedar masalah cerita tentang Daud melawan Goliat atau Daud mengalahkan Goliat saudara. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, saudara, sebetulnya ayat 17 ini, pasal 17 ini, saudara, adalah pasal di mana kita belajar tentang dua jenis manusia. Ya, dua jenis manusia, yaitu orang yang hidup dalam ketakutan atau hidup yang dipimpin dalam ketakutan. Atau yang kedua itu hidup yang dipimpin oleh pengurapan. Ya, jadi pasal 17 dari 1 Samuel ini bukan sekedar kita sekali lagi saudara belajar dari Daud mengalahkan Goliat, tetapi kita akan belajar bahwa dari sisi yang lain dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Samuel 17 ini, yaitu kita akan melihat bahwa saudara manusia itu
ada dua hal, dua macam, yaitu hidup dipimpin oleh ketakutan, tapi sebaliknya hidup dipimpin oleh pengurapan. Nah saudara, hidup yang diwarnai dengan atau dipimpin oleh ketakutan itu diwakili oleh Raja Saul dan orang Israel. Nah saudara, ya kalau saudara perhatikan, ya baik itu saudara dalam ayat yang ke-11 maupun yang ke-24, saudara di sana menjelaskan bahwa Saul dan orang-orang Israel itu ketika menghadapi Goliat, saudara, maka di sana dikatakan mengalami kecemasan hati mereka dan merasakan dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketika mendengar suara Goliat itu, saudara, orang Israel takut dan lari, saudara. Nah, kenapa saudara? Orang mengalami ketakutan, saudara, seperti Saul dan orang-orang Israel. Nanti kita akan perhatikan baik-baik, saudara. Sebaliknya, Daud, saudara, memiliki kehidupan yang berbeda, bukan mengalami ketakutan, tapi kita melihat ada satu kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan Goliat ini, saudara, atau orang Filistin ini. Nah saudara, memang Goliat itu memang besar. Tetapi masalah yang terbesar dalam kehidupan orang Israel itu bukan karena raksasa, bukan karena Goliat yang luar biasa itu, saudara. Tapi masalah terbesar dari kehidupan orang Israel adalah ketika mereka sudah kehilangan iman. Apalagi Saul ketika sudah kehilangan pengurapan. Itu masalah yang terbesar yang sedang dialami oleh orang Israel. Bukan karena Goliat yang raksasa itu, saudara, tapi masalahnya adalah ketika mereka sudah kehilangan iman. Kalau sudah perhatikan selama 40 hari, bangsa Israel lebih percaya kepada ancaman atau intimidasi Goliat daripada, saudara, dia percaya akan janji-janji firman Tuhan. Janji-janji Allah, saudara. Dia lebih percaya dan lebih mendengar, saudara, akan ancaman atau intimidasi dari Goliat, saudara. Tapi sebaliknya kita melihat Daud memiliki sikap yang berbeda, hidup yang berbeda. Ia tidak datang ke medan perang membawa pengalaman militernya. Memang dia bukan diciptakan atau dipersiapkan menjadi militer, saudara, seperti kakak-kakaknya. Saudara, ya, dia adalah seorang gembala. Oleh karena itu dia datang bukan dengan membawa pengalaman militer. Ia datang dengan membawa nama Tuhan. Dia membawa dengan hadirat Tuhan. Ini yang membedakan, saudara, ya, orang Israel dengan Daud. Dan disinilah rahasianya. Pengurapan sejati selalu membangkitkan dan menguatkan iman. Nah saudara, jadi pengurapan yang sejati itu selalu membangkitkan dan menguatkan iman. Nah kenapa saudara? Saul dan orang Israel, dia dipimpin dalam ketakutan. Sedangkan saudara, Daud dipimpin dalam pengurapannya sehingga, saudara, nanti kita akan belajar di sana. Bahwa iman yang dimiliki Daud itu iman yang mengalahkan intimidasi. Iman mengalahkan suara intimidasi. Selama 40 hari peperangan, saudara, itu dimenangkan bukan lewat, saudara, senjata, tetapi dimenangkan lewat intimidasi. Jadi sebelum pedang diayunkan atau panah dilemparkan, saudara, orang Israel, Saul dan tentaranya sudah kalah di medan perang. Tapi sekali lagi bukan karena peperangan, tapi saudara dikalahkan dalam pikiran mereka sendiri. Jadi karena ada intimidasi itu, saudara, selama 40 hari, walaupun orang Filistin belum sekali lagi berperang, tapi cuma ngomong, saudara. Cuma menekan dengan ancaman, dengan intimidasi. Itu Saul dan tentaranya sudah kalah. Bukan di medan perang, tetapi di dalam pikiran mereka sendiri.
Nah, ironisnya saudara, Saul adalah raja yang dengan postur yang paling tinggi, bahkan dikatakan yang paling tampan, saudara, paling elok di Israel. Namun saudara, tubuh tinggi itu saudara dan paras eloknya itu saudara tidak menghasilkan keberanian yang tinggi, tidak menghasilkan nyali yang tinggi untuk menghadapi tekanan tantangan musuhnya saudara. Ya, jadi orang Israel itu luar biasa, Saul ini luar biasa. Ya, orang yang paling tinggi, paling besar. Tapi saudara, nyalinya itu kecil. Sama dengan rakyatnya, saudara. Sama dengan tentaranya. Lari, takut menghadapi Goliat, saudara. Ya, takut menghadapi Goliat. Inilah saudara, bahayanya ketika pengurapan mulai hilang. Kalau saudara baca pasal 15, ketika Saul ditolak sebagai raja, kemudian pasal 16 saudara, dikatakan di sana roh Allah undur dari siapa? Dari Saul. Ketika pengurapan Allah itu lepas dari Saul, saudara, maka manusianya itu mulai lebih percaya kepada suara intimidasi, tekanan, ancaman daripada suara Tuhan. Saudara, kenapa Saul kehilangan pengurapan, saudara? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Ya. Pengurapan diberikan supaya Saul ini dimampukan untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang raja. Untuk menghadapi ancaman apapun ketika ada urapan Allah itu, saudara. Itu tidak akan seharusnya menggoyahkan. Sebagaimana Daud ketika pengurapan Allah dilimpahkan dalam diri Daud, saudara, dampaknya, hasilnya itu beda. Ketika Daud diurapi, saudara, oleh Samuel, ada pengurapan di sana, maka Daud mengalami satu kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tekanan tantangan Goliat ini atau orang Filistin ini, saudara. Tapi sebaliknya ketika Saul kehilangan pengurapan, saudara, tidak lagi dikuasai dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka apa yang terjadi, saudara? Saul, dia tidak mengenal lagi, tidak ingat lagi, tidak fokus lagi kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia lebih mendengar dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Goliat dan orang Filistin itu, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya pengurapan itu terus kita jaga, kita pelihara dalam kehidupan kita, saudara. Ya, sebab kalau enggak, saudara, maka nasib kita seperti Raja Saul ini, saudara. Ketika roh Allah undur dari kita, artinya roh Allah itu tidak lagi memimpin, menguasai, mengendalikan, mengarahkan hidup kita. Maka yang terjadi adalah kehancuran dalam kehidupan kita, saudara. Yang muncul adalah manusiawi kita, bukan manusia ilahi kita, tapi manusia kita, saudara, yang muncul, daging kita yang muncul, hawa nafsu kita yang muncul. Dan kalau itu yang terjadi, saudara, kita tahu hasil akhirnya adalah kebinasaan, kehancuran. Tapi ketika pengurapan Allah itu terus mengalir, memenuhi dan menginggapi, saudara, setiap kehidupan kita, dan Raja Saul saya percaya, saudara, seperti Daud alami, saudara, apapun masalah yang mereka hadapi tidak akan menggoyahkan. Saudara, Daud berbeda. Daud memiliki roh yang berbeda seperti Kaleb. Ya. Saya rasa Daud sama Kaleb itu kembar, saudara. Memiliki roh yang beda dengan yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya Kaleb dan Yosua, ya, yang angkatan Musa itu hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Kaleb punya roh yang beda, yang lain. Hati dan jiwanya beda, saudara. Dia sangat mencintai Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, sangat mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, saudara, sehingga dia dipercaya
untuk memimpin bangsa Israel berikutnya bersama dengan Yosua, saudara. Dan menikmati janji-janji Allah di tanah perjanjian itu, saudara. Ya. Ia mendengar hinaan Goliat, namun yang bangkit bukan ketakutan, melainkan imannya semakin apa, saudara? Semakin bangkit, semakin kuat, semakin teguh, saudara. Sama-sama mendengar ancaman, tapi yang satu berada dalam pengurapan Roh Kudus, yang satunya kehilangan pengurapan. Dampak dan hasilnya menghadapi situasi beda, saudara. Daud, saudara, dia tidak mengalami ketakutan dan kecemasan, tetapi dia berani untuk menghadapinya. Orang yang dipenuhi dalam pengurapan tidak mudah lumpuh oleh intimidasi atau tekanan. Berani menghadapi tantangan besar karena dia percaya pada janji-janjinya Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini kita mendengar, saudara, suara-suara tekanan yang kalau kita enggak punya iman, saudara, tentunya kita juga sudah enggak semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini, saudara. Ya. Dalam situasi seperti ini negara kita, saudara, ini sebetulnya ya kalau kita lihat dunia politik itu, saudara, ya sedang mencekam, saudara, seharusnya bangsa kita ini. Situasinya tidak dalam keadaan yang baik-baik, saudara. Siapa di sini sudah dapat giliran mati lampu? Kok hampir semua mati lampu, saudara? Ya? Giliran nyala ya. Saya udah 2 kali, saudara. Anak saya yang dari Medan ngebel, "Papi, Cirebon mati enggak?" Waktu itu belum, saudara. Wah, Cirebon aman-aman. Waduh, di Medan semuanya mati, saudara. Saudara. Kemudian dibahas di apa itu, saudara. Memang ada situasi yang tidak baik, saudara. Ini penghematan, saudara, ya. Ya, penghematan. Jadi ya, saudara, bersyukurlah, saudara, masih ada yang dihemat, saudara, ya. Ya, walaupun agak panas-panas sedikit, saudara, yang penting bisa nyala lagi, saudara, daripada mati seterusnya, saudara, ya. Ya, jadi sekali 4 jam, saudara, 3 jam, 4 jam mati, enggak apa-apa lah, saudara. Ya, saudara, di mana-mana teriakan-teriakan yang itu kalau kita enggak punya iman, saudara, enggak punya pengurapan dari Tuhan, kita juga ciut hati kita, saudara. Kita memikirkan anak-anak kita masa depannya kayak apa, kalau hari ini sudah kayak begini, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang cucu cicit kita kayak apa, saudara. Nah, kalau kita memikirkan seperti itu, kira-kira, saudara, semangat enggak, saudara? Aduh, seperti banyak orang hari-hari ini, saudara. Ngapain kita susah-susah lebih lama, lebih baik sekarang aja. Sehingga, saudara, tapi puji Tuhan hari ini sudah berkurang ya. Kalau kemarin itu kan rombongan, saudara, ya. Anak, orang tua, mati bareng-bareng, saudara. Ya, bunuh diri bareng-bareng, saudara. Karena dia pikir, ya ngapain susah-susah lebih lama lagi. Sekarang udah susah, apalagi nanti berikutnya lebih susah lagi. Daripada susah-susah, ya lebih baik sekarangnya diakhiri, saudara. Berita yang kita dengar hari-hari ini bukan membawa kita begitu antusias untuk menjalani atau menghadapinya, tapi justru membuat kita semakin ciut, semakin kecil dan nyali kita. Kalau kita tidak berada dalam pengurapan daripada kuasa Roh Kudus, saudara, kita akan dibuat lumpuh seperti Saul dan orang Israel, saudara. Jadi masalah yang dihadapi bukan raksasanya, tapi ketika kita sudah kehilangan pengurapan, kita sudah kehilangan kepenuhan kuasa Roh Kudus menyertai kita, maka yang muncul adalah manusia kita. Nah, apa sih yang dapat kita andalkan dan harapkan dari manusia kita, saudara? Kita ini diciptakan dari apa, saudara? Dari apa? Dari besi? Dari emas murni? Dari apa, saudara? Dari debu, saudara. Lembek. Kalau dari emas begitu, wah nilainya sekarang berapa, saudara? 3 jutaan lebih, saudara, ya. Ada nilainya. Ini dari tanah, saudara, gembur, saudara. Kalau enggak dihembusi nafas Tuhan, enggak ada apa-apanya, saudara, enggak ada kehidupan.
Oleh karena itu ketika kita kehilangan pengurapan kuasa Roh Kudus, saudara, kita kehilangan rohnya Allah. Sehingga kita akan mati, saudara, kita enggak berdaya. Seperti Saul, walaupun badannya tinggi, parasnya elok, tapi tidak ada kekuatan, keberanian untuk menghadapi tantangan dan tekanan daripada orang Filistin ini, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, rindukan senantiasa dalam kehidupan kita, untuk kita terus mengalami pengurapan Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu terus kita rindukan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi saudara, tekanan ancaman yang kita hadapi hari-hari ini bukan semakin ringan. Kalau sudah percaya Alkitab, hari-hari kita hadapi bukan semakin baik, semakin jahat, semakin sukar, semakin susah, semakin sulit. Tapi kalau kita dalam pengurapan Tuhan, sesulit-sulitnya apapun saudara, kita akan dimampukan untuk bisa menghadapi dan mengatasinya, saudara. Oleh karena itu janganlah kita membiarkan pengurapan atau kepenuhan Roh Kudus itu hilang dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu, ya seperti pujian tadi, ini yang kurindukan, pengurapanmu, urapanmu, kuasamu. Tanpa itu saudara, kita sekali lagi enggak ada kemampuan sedikit pun, saudara. Hanya ketika kita berada dalam pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus, kita diberikan otoritas, kuasa, dunamos itu dalam kehidupan kita. Sehingga saudara kita akan terus didorong, digerakkan, sekalipun ada tantangan, hambatan, tidak akan bisa menghadapi atau menghalangi, saudara. Ketika Roh Kudus yang mendorong dan menggerakkan itu, saudara, yang memenuhi dan menguasai kehidupan kita, tidak akan bisa dihentikan, saudara. Kecuali ketika kita sudah kehilangan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, iman melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Iman melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Semua orang tahu, Daud tahu, Goliat tahu, orang Israel tahu, saudara, betapa besarnya Goliat itu, saudara. Berat bajunya saja, saudara, itu 57 kilo, saudara ya. Bajunya saja, saudara, belum badannya, saudara. Ya. 57 kilo itu hanya baju jirahnya aja. Berat tombaknya itu 600 sikal sama dengan 6,84 kilogram, saudara. Tinggi tubuhnya itu sudah ya 270 cm ditambah sejengkal. Sejengkal saya dengan saudara beda-beda ya. Saya itu sekitar 25. Nah kalau Goliat itu kira-kira berapa, saudara? Tingginya saja hampir 270, saudara. Mungkin berapa? 30 cm, saudara. Jadi kira-kira tingginya kurang lebih hampir 3 meter, saudara. Sudah bisa bayangkan betapa besarnya, betapa kuatnya Goliat itu. Semua tahu, semua melihat. Tetapi Daud melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Allah yang hidup ada di pihaknya. Itulah yang dilihat oleh Raja Daud. Saul tidak melihat, Allah menyertainya. Allah menyertainya, mendampinginya. Hidup di dalamnya, di pihaknya. Saudara, seperti Paulus katakan dalam kitab Injil surat Roma, kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Saudara, ini satu keyakinan. Sehingga Rasul Paulus, saudara, dianiaya sekejam apapun, saudara, dipikir sudah mati, tapi masih hidup, saudara. Kemudian Paulus enggak, udahlah capek deh. Ikut Tuhan capek. Dianiaya terus, saudara. Enggak, saudara. Kenapa, saudara? Karena Rasul Paulus tetap berada dalam pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga ketika dianiaya hampir mati, dia masih bisa nafas, bangkit, pergi lagi, menginjil lagi, saudara. Memberitakan firman lagi. Kenapa? Allah yang hidup ada di pihaknya. Menyertainya.
Nah itulah saudara yang dilihat oleh Daud. Saul nggak lihat lagi hal itu. Yang dilihat adalah besarnya Goliat dan ancamannya, intimidasinya itu yang dia lihat, yang dia dengar. Dia nggak lagi lihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Itu terjadi karena apa? Saul sekali lagi sudah kehilangan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara, Daud marah bukan karena Israel dipermalukan, dihina, dilecehkan. Daud marah karena nama Tuhan yang dihina, saudara. Yang dilecehkan. Nah di sini terlihat perbedaan antara hati yang dikuasai daging dan hati yang dipenuhi dengan pengurapan. Daging fokus kepada ancaman tetapi iman fokus kepada kemuliaan Tuhan. Bagi Saul, Goliat terlalu besar dan terlalu kuat untuk dilawan dan dikalahkan. Tapi saudara, bagi Daud, Tuhan yang disembah lebih besar dari Goliat yang besar. Bagi Daud, saudara, Tuhan yang disembahnya itu lebih besar dari Goliat yang besar itu. Memang saudara, iman itu tidak menyangkal adanya raksasa. Tetapi iman menolak memperbesar raksasa melebihi daripada Tuhan. Kita belajar saudara bahwa memang fakta kita sakit, seringkali sakit tapi bilang apa saudara? Enggak sakit. Padahal kepalanya cekot, tapi saya enggak sakit. Ya. Saudara, memang sakit, tapi kita punya tabib di atas segala tabib. Kita bisa berseru dan berdoa kepadanya, saudara. Ada masalah, jangan bilang kita enggak ada masalah. Ada masalah, saudara. Ya. Tapi masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi daripada kuasa daripada Tuhan. Dan itulah sumber kekuatan bagi kita, saudara. Dan itu bisa terjadi ketika apa saudara? Hidup kita dipenuhi dengan pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ingat akan Tuhan. Kalau enggak saudara, yang diingat adalah diri kita, kekuatan kita. Nah ketika kita melihat kekuatan kita, kemudian apa yang terjadi saudara? Kita kemudian frustasi, putus asa, dan menyerah. Menggerutu, ngomel, marah-marah, saudara. Mencari kambing hitam. Yang ada kambingnya putih semua, saudara. Saudara, kenapa saudara? Karena dia melihat kekuatannya dibanding dengan masalahnya. Saudara, seringkali kita jatuh bukan karena masalah besar, masalah kecil saudara. Apalagi masalah besar, masalah kecil aja saudara. Kita sering jatuh. Karena memang faktanya kita itu enggak ada kekuatan apa-apa. Oleh karena itu kita perlu dan butuh kekuatan yang di luar kita. Yaitu kuasa Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi kita. Iman tidak menyangkal adanya raksasa, ada masalah. Tetapi iman menolak memperbesar raksasa melebihi dari Tuhan. Sehingga kita bisa tetap berharap, bersandar, menanti-nantikan pertolongan kita dari Tuhan. Karena apa saudara? Enggak ada masalah yang enggak akan bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya Tuhan mampu dan siap untuk menolong kita. Sehingga janganlah kita menyerah ketika ada raksasa sedang mengancam, mengintimidasi kehidupan kita. Apapun masalah yang sudah hadapi hari ini. Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Karena Dia menciptakan apa yang ada di dunia ini saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita menciptakan dari ada, ya sudah ada menjadi ada. Bahannya sudah ada. Kalau Tuhan dulu menciptakan belum ada apa-apanya, akhirnya menjadi ada. Saudara, itu Tuhan kita
yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk kita, termasuk apa yang ada di hadapan kita. Alam semesta, saudara, kita sudah melihat begitu banyak, saudara, contoh-contoh sejarah di Alkitab bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta. Ombak bisa ditenangkan, laut bisa dibelah jadi tembok, dan macam-macam peristiwa di mana kuasa Tuhan bisa melampaui atas alam semesta ini, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bangun iman kita dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Ketika ada raksasa datang, kita ingat, Tuhanku tetap lebih besar. Tuhanku tetap mampu untuk menghadapi dan mengatasi masalah apapun yang kita hadapi, saudara. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini, saudara? Engkau punya Tuhan yang besar, yang bisa Anda andalkan dalam setiap aspek kehidupan saudara. Jangan lari kemana-mana, saudara. Larilah terus kepada Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa loh, saudara. Mengerti dan tahu betul bagaimana cara menolong kita. Sehingga dia menawarkan, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku. Saudara. Ini hanya Tuhan kita yang menawarkan itu, saudara. Hanya Tuhan kita yang menawarkan itu. Karena Tuhan tahu bagaimana keadaan kita. Tuhan tahu posisi kita kayak apa, Tuhan tahu. Sehingga Allah begitu terbuka menawarkan pertolongan bagi kita semua, saudara. Masalah apapun, saudara, enggak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil di hadapan Tuhan. Semua Tuhan bisa lakukan dan kerjakan, saudara. Selama kita mau datang kepadanya, selama kita menjaga hubungan kita, pengurapan kita, kepenuhan kita, hidup di dalam jalannya Tuhan, percayalah saudara, Tuhan mampu untuk menolong kita. Yang ketiga, iman lahir dari proses pembentukan bersama Tuhan. Daud tidak tiba-tiba hebat di medan perang, saudara. Kemenangan di depan publik lahir dari perjumpaan pribadi di padang gurun. Saat tidak ada orang melihat, Daud sudah belajar mempercayai Tuhan ketika melawan singa beruang demi menjaga domba-dombanya. Yang dianggap musim sepi ternyata adalah ruang latihan dari Tuhan, saudara. Jadi iman itu sebuah proses, lahir dari sebuah proses. Iman kita enggak ujuk-ujuk kuat muncul, enggak, saudara. Mulai proses. Dan prosesnya itu sudah ketika saudara di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kesepian, kesendirian bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi kalau saudara sedang menghadapi situasi yang tidak senang atau tidak enak, saudara, Tuhan ingin membawa saudara untuk berduaan dengan Dia. Ya, seringkali ya banyak orang ya mengalami rest atau istirahat bersama dengan Tuhan. Dan saat itulah saudara, iman kita dibentuk. Saya masih ingat betul, saudara, ketika saya kena COVID, saudara, selama sakit di rumah sakit itu enggak pernah ditengok dokter, saudara. Lihatnya hanya melalui CCTV, saudara. Saya buka jendela aja dilarang, saudara. Pak, jendelanya jangan dibuka. Kok tahu, saudara? Enggak tahunya ada CCTV, saudara. Ya. Diawasi melalui CCTV, mengalami kesakitan yang luar biasa. Saudara, tidak ada cara yang lain kecuali, saudara, walaupun di depan ada TV, ada sebagainya, saudara. Tapi kami berdua dengan istri saya, yang kami buat adalah, kami terus mendengarkan pujian penyembahan
kita harus berdoa, berseru sama Tuhan. Ya, karena betul-betul kalau bukan Tuhan, saya sudah enggak ada bersama dengan saudara. Saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan aku enggak kuat lagi. Aku pengen tidur sebentar saja Tuhan. Karena dari sore sampai pagi itu batuk enggak berhenti selama kurang lebih 5 atau 6 hari, saudara. Sampai akhirnya saya nafasnya sesek karena nahan batuknya itu, saudara. Akhirnya perutnya bergetar. Kalau sudah perut bergetar, saudara, itu balapan dengan mulut, saudara. Ya, sehingga akhirnya disuntik perut itu, saudara, 10 kali itu sampai hitam-hitam perut saya, saudara. Tapi puji Tuhan sekarang sudah pulih kembali. Gosong, saudara. Kalau salah suntik, sakitnya itu ya ampun, saudara. Panjang begitu, linunya sakitnya itu panjang begitu, saudara. Ya, sampai akhirnya geseng-geseng gitu. Saudara, kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya ingat firman Tuhan Filipi 4:13. Aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia memberi kekuatan. Akhirnya doanya saya rubah. Tuhan, kalau Engkau gak kasih tidur, aku minta kekuatan untuk aku bisa hidup tanpa tidur sekarang ini. Dan saudara, akhirnya saya diberi kekuatan sampai hari yang ke-6. Ya, saya tidur, saudara. Nah, ketika saya kontrol, setelah keluar dari rumah sakit, dokternya itu mengenal nama saya, Pak Paulus ya, saudara. Betul dok, ya. Wah, Bapak itu untung ya, Bapak harus saksi, kata saudara. Bapak itu harusnya sudah lewat gimana dok? Ya seperti yang lain-lainnya itu, kalau kondisi kayak Bapak itu sudah enggak ada, sudah meninggal. Wah, puji Tuhan, anugerah Tuhan dok. Ya, saya aja masih negatif ini saya ini. Waduh, saya menghadapi dokter, saya negatif ini. Saudara, ya. Dan saya tahu itu ketika apa saudara, di situasi seperti itu saudara, kita dibawa berdua. Enggak ada waktu yang tidak mendengar lagu, pujian, penyembahan. Sebelah kamar itu, wah suaranya gaduh, batuk, teriak, saudara. Mengeluh, mengaduh. Tapi di sini sudah hanya pujian, penyembahan. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan tolong. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan situasi terjadi supaya kita dekat dengan Dia. Singa dan beruang bukan gangguan dalam perjalanan Daud, saudara. Mereka adalah kurikulum surgawi untuk membentuk iman Daud. Terkadang Tuhan mengizinkan pertempuran kecil sebelum mempercayakan pertempuran yang besar. Dimulai dari yang kecil-kecil, saudara. Masalah-masalah yang kecil. Saudara, kemudian kalau kita boleh iman yang kuat, yang besar, ya masalahnya juga akan semakin apa saudara? Semakin besar. Saudara, ketika saudara SD ujiannya beda dengan SMP. Ya, beda dengan SMA, beda dengan perguruan tinggi. Semakin tinggi, saudara, gelar kita, ujiannya juga semakin berat, semakin sukar, semakin susah. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Allah kadang-kadang mengizinkan dari perkara-perkara yang kecil dulu, saudara, melatih kita yang kecil-kecil. Kemudian meningkat, dan sampai akhirnya, saudara, kita diberikan suatu kekuatan untuk bisa menghadapi raksasa-raksasa seperti Goliat ini. Daud sebelumnya, dia, saudara, menghadapi beruang, singa, dan sebagainya. Ya, tapi setelah dia kuat dan mampu, saudara, maka akhirnya dia dipercaya dengan iman yang besar. Karena apa saudara? Karena iman besar tidak lahir di panggung, tetapi di tempat tersembunyi bersama dengan Tuhan. Saudara, itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang Allah mengizinkan situasi itu terjadi. Dengan tujuan untuk apa saudara? Melatih iman kita. Ya, untuk melatih iman kita. Supaya iman kita juga terus semakin hari semakin meningkat, semakin bertumbuh besar, saudara. Makanya Tuhan kita itu luar biasa baiknya, saudara. Kenapa sih?
Waktu keluar dari Mesir enggak langsung saja, padahal jalannya lebih apa saudara? Lebih pendek, lebih cepat saudara. Karena Tuhan tahu kondisi orang Israel pada waktu itu belum siap untuk menghadapi apa saudara? Peperangan. Sehingga dibawa kepada muter-muter saudara. Nah pada waktu muter-muter itulah mereka dilatih imannya. Supaya pada waktunya nanti tiba, mereka siap untuk menghadapi apa saudara? Peperangan. Tapi kalau langsung saudara, jalan pintas langsung saudara, memang cepat tapi dia nggak siap untuk menghadapi peperangan. Bisa kalah, bisa hancur. Tapi ketika dibawa muter-muter dulu saudara, dia siap dilatih imannya, dilatih untuk berperang. Sehingga ketika menghadapi musuh-musuhnya, kita lihat dia siap untuk berperang. Nah saudara, itu yang ketiga. Jadi izinkan kalau sesuatu terjadi, jangan kita kemudian saudara marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, ngambek pelayanan, ngambek sudah berdoa, ngambek baca Alkitab. Saudara, justru dalam situasi seperti itu Tuhan betulnya mau bicara dengan saudara. Ya. Kemudian yang keempat terakhir saudara, iman bergerak dengan cara Tuhan. Iman bergerak dengan cara Tuhan. Saul mencoba untuk memakaikan baju perangnya kepada Daud saudara. Ya. Memang tujuan Saul itu baik. Karena apa saudara? Yang dihadapi itu Goliat memakai perlengkapan perang yang apa saudara? Lengkap. Sedangkan Daud, saudara, dia nggak punya pengalaman untuk berperang sebagai seorang prajurit. Sehingga Saul punya ide, bajunya saudara, ya dipinjamkan, dipakaikan kepada siapa? Kepada Daud. Bukan tambah nolong, tambah apa saudara? Menghambat. Saul kan orang paling tinggi di Israel. Daud itu mungkin tingginya seperti siapa saudara? Seringkali Daud itu digambarkan seperti apa? Orang yang enggak tinggi saudara ya. Sehingga kalau pakai bajunya Saul kira-kira gimana saudara? Ya, celana pendek jadi apa saudara? Jadi sarong saudara ya. Sehingga enggak bisa jalan dia. Mengganggu perjalanannya. Sehingga akhirnya saudara, ya Daud menolak tawaran daripada Saul yang baik itu. Ya, kelihatannya membantu tetapi sebenarnya menghambat gerak daripada Daud. Daud mengerti satu hal di sini saudara, ia tidak bisa memenangkan peperangan dengan identitas orang lain. Ada kemenangan yang gagal diraih bukan karena Tuhan tidak menyertai, tetapi karena manusia terlalu sibuk menjadi apa saudara? Menjadi seperti orang lain. Dulu waktu kami kuliah saudara, mungkin Pak Heru masih ingat ya, gayanya pendeta Kris Marantika itu saudara. Ya, itu hampir ditiru oleh apa saudara? Mahasiswanya, gaya tangannya, seperti gaya tangan Pak Heru itu kalau khotbah saudara. Ya, itu salah satu adalah produk dari Kris Marantika. Ya. Saudara, gayanya, suaranya, tekanannya. Ya. Sehingga kadang-kadang saya itu, saudara kan kalau tiap hari itu ada acara kapel saudara ya. Acara kapel. Ya kadang-kadang jadi lucu saudara. Ya. Saya nggak bisa seperti Pak Kris, nggak bisa saudara. Ya. Dengan matanya yang tajam, yang melotot itu saudara. Dengan suaranya yang serak-serak basah itu. Dengan gaya tangannya, wah saudara. Nggak bisa saudara. Tapi banyak orang mencoba seperti dia. Kalau di GBI banyak orang mau meniru siapa saudara? Haleluya. Siapa itu ya? Yang suka haleluya. Gilbert saudara ya, gaya Gilbert saudara. Ya, mau ditiru saudara. Ya. Pokoknya pendeta yang favorit itu saudara. Gayanya coba ditiru-tiru saudara. Atau song leader juga saudara. Mau meniru song leader yang berhasil, yang dipakai di mana-mana saudara. Ya. Saudara, kita punya ciri khas masing-masing saudara. Jadi kita enggak harus menjadi seperti orang lain untuk bisa memenangkan saudara. Daud menolak untuk menjadi Saul. Ia memilih menjadi Daud yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau menerima apa adanya dirinya, tapi dia bersama dengan
Tuhan bukan bersama dengan perlengkapan Saul. Ia memilih menjadi Daud yang berjalan bersama Tuhan. Ketapel di tangan Daud terlihat sederhana. Namun ketika pengurapan Tuhan bekerja, alat yang kecil itu bisa menghasilkan apa saudara? Kemenangan yang sangat besar. Sebab kemenangan tidak ditentukan oleh apa yang ada di tangan kita. Tapi siapa yang menyertai kita. Jadi kunci kemenangan tidak ditentukan oleh apa yang ada di tangan kita, tetapi siapa yang menyertai kita, saudara. Sehingga dulu Pak Kris Maratika selalu menghibur kita, saudara, menguatkan kita. Jangan takut kita ini minoritas, karena kita takut kepada siapa yang menyertai kita. Yang menyertai kita lebih besar dari semua yang terbesar di dunia ini. Sehingga kita dipompa. Kalau Pak Kris khotbah itu saudara itu memberi motivasi kita untuk pergi menginjil, memberitakan Injil. Karena salah satu syarat untuk lulus itu harus 15 jiwa dimenangkan, dibaptis saudara. Baru bisa lulus. Walaupun nilai saudara A semua, tapi kalau nggak ada baptisan nggak bisa lulus saudara. Ya, sampai 15 jiwa dimenangkan, baru saudara diwisuda. Dan untuk itu saudara, dipompa terus, jangan takut, kita punya Allah yang menyertai kita lebih besar dari semua masalah, semua raksasa-raksasa yang ada di mana engkau pergi melayani. Wah saudara, kita semangat saudara. Ya. Walaupun ada ancaman, ada intimidasi. Saudara, saya punya teman orang Irian saudara, dia kan nggak tahu bahasa Jawa saudara ya. Ya, nggak tahu bahasa Jawa. Nah, orang Jawanya ini ngancamnya pakai bahasa Jawa, saudara. Ya lewat saja, saudara. Sampai orang Jawanya itu bingung. Ini orang diancam, ditakut-takuti kok nggak takut. Dia nggak ngerti bahasanya, saudara. Jalan terus akhirnya banyak menangan jiwa, saudara. Ya. Nah, saudara. Jadi Daud memilih dirinya sendiri selama dia bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak perlu pakai orang lain, topeng orang lain, sudah pakai diri kita sendiri. Dan bersama dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, percayalah saudara. Masalah sebesar apapun, kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Ini pertanyaan yang perlu jawaban, karena jawabannya sudah pasti tahu. Saudara, dan kita lihat puncak iman Daud. Dalam ayat 45 dikatakan di sana, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini yang disuarakan, dikumandangkan Daud kepada raksasa yang menakutkan itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala Allah barisan orang Israel yang kau tantang itu. Daud memahami rahasia peperangan rohani. Pertempuran terbesar tidak dimenangkan oleh kekuatan manusia, tapi oleh keyakinan bahwa Tuhan turut berperang bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memampukan kita. Saudara, Zakaria 4:6 itu saudara sangat terkenal, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh Rohku, saudara. Jadi oleh Rohku. Oleh karena itu saudara, pentingnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara, kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Walaupun saudara mungkin beri kesempatan untuk belajar teknik dan sebagainya, skill saudara mumpuni, tapi kalau tanpa pengurapan Roh Kudus, saudara, enggak ada nilainya, enggak ada hasilnya, saudara. Hampa, kering. Tapi ketika ada pengurapan dan kekuasaan Roh Kudus memenuhi kita, saudara, mungkin kita biasa-biasa saja, tapi ketika ada pengurapan Allah, saudara, itu bisa orang membuat nangis, tertawa, tersentuh hatinya, saudara. Hanya dengan ketapel, saudara. Tapi ketika pengurapan memenuhinya, itu menjadi senjata yang luar biasa. Yang bisa menumbangkan
Raksasa yang luar biasa itu, yang diperlengkapi dengan segala persenjataannya luar biasa. Tapi hanya dengan ketapel, saudara. Tapi dalam pengurapan Allah, itu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Kecepatannya lebih daripada supersonik, saudara ya. Sehingga bisa tembus di dahinya, tepat pada sasarannya. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin, saudara. Dan demikian juga, saudara, apa yang kita andalkan, saudara? Oh, saya ikut les drum, aku les piano, dan sebagainya. Aku punya skill, saudara, enggak. Tapi kalau kita tanpa mengandalkan Roh Kudus, saudara, itu enggak bedanya seperti musik di luar sana, saudara. Hebat-hebat, saudara, luar biasa. Tekniknya luar biasa. Tapi membedakan apa, saudara? Enggak ada pengurapan, enggak ada Roh Kudus, saudara. Tapi kalau di sini, saya berharap semua pelayan-pelayan Tuhan berada dalam pengurapan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Sehingga mungkin hanya sederhana, mungkin hanya notnya itu saja. Tapi ketika berada dalam pengurapan Tuhan, itu akan menyentuh setiap hati. Sehingga kita akan menjadi lembut hati kita. Kita peka, kita sadar akan kehadiran Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu pada pentingnya kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Supaya pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kita. Sebagai penutup, saudara, seringkali kita berpikir raksasa datang untuk menghancurkan hidup kita. Untuk membunuh kita, saudara. Tetapi kadang justru Tuhan mengizinkan raksasa muncul untuk memperkenalkan level iman yang belum pernah kita keluarkan. Saudara, ya, ketika enggak ada masalah kita mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, baru iman kita itu yang tersembunyi itu muncul, saudara. Ternyata si A, si B itu punya kekuatan yang luar biasa. Seharusnya mereka itu sudah KO, sudah menyerah, sudah frustasi, putus asa. Tapi kenapa dia tetap bisa bertahan? Kenapa? Imannya muncul di sana. Saudara, Daud tanpa Goliat, dunia tidak pernah mengenal namanya Daud. Tanpa peperangan, kapasitas iman tidak pernah terlihat. Saudara, ketika Daud tampil, dia melihat imannya yang luar biasa. Saudara, raksasa bukan selalu tanda Tuhan meninggalkan kita. Kadang itu tanda Tuhan sedang mempersiapkan untuk kenaikan level iman kita, saudara. Tantangan-tantangan itu sedang melatih kita, mempersiapkan kita supaya iman kita naik. Tidak itu saja, saudara. Belajar tidak mengukur hidup dari besarnya masalah, tapi dari besarnya Tuhan yang menyertai kita. Ketika dunia gemetar melihat raksasa, kita memilih tetap berdiri dalam iman. Sebab pengurapan Tuhan membangkitkan dan menguatkan keberanian yang tidak bisa dihasilkan oleh kekuatan manusia. Oleh karena itu, saudara, saya berdoa supaya kita terus berada dalam pengurapan Roh Kudus, dalam kepenuhan Roh Kudus. Sehingga tekanan dan ancaman apapun yang hari-hari ini dunia taburkan di tengah-tengah lingkungan kita saat ini, saudara. Kita tidak akan tetap berdiri dengan baik. Dan kita tidak akan kehilangan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Ketenangan hidup dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Ada kekuatan iman yang menopang saudara. Karena ada pengurapan yang terus-menerus memenuhi kehidupan saudara. Dan saya berdoa ini supaya memenuhi kehidupan kita semua. Sehingga kita tetap bisa tersenyum, bisa tertawa. Bukan karena gila, saudara. Ya, tapi karena punya pegangan, punya keyakinan, punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita akan beri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Serukan dan rindukan itu, saudara, dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.